yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atih la'allakum tuflihun. Kepada para sesepuh, kepada para masyayikh, wabil khusus orang tua kita, guru kita, yaitu Kiai Najmuddin yang dirahmati Allah, dan juga kepada para jamaah sekalian, saudaraku seiman seakidah yang saya sayangi karena Allah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ungkapan kalimah yang mulia, alhamdulillahi rabbil alamin, yang mana pada pagi hari ini, pagi yang berkah ini, Allah masih memberikan panjang umur kepada kita, umur yang barokah manfaat dan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, dengan bukti kita dihadirkan di tempat yang penuh berkah ini dengan dimudahkan, diringankan, yaitu untuk memenuhi panggilan Allah, yakni ibadah salat subuh berjamaah. Dan alhamdulillah Allah masih memberikan kesabaran kepada kita sehingga kita bertahan duduk bersama-sama kita mengaji, bersama-sama kita mencari ridhonya Allah. Semoga dalam sisa-sisa umur kita ini Allah jadikan umur yang barokah manfaat, yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, nanti pulang menghadap Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin, Allahumma amin. Juga salawat salam tak lupa senantiasa, mudah-mudahan salam tercurahkan kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing umat-umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang, yakni dengan syariat agama Islam yang diridhai Allah, yang kita amalkan setiap saat, setiap hari, siang dan malam. Mudah-mudahan kita semuanya jadi umat-umat Nabi Muhammad yang baik, yang taat, hingga akhirnya nanti di yaumul qiyamah termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat dari beliau. Amin, Allahumma amin. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, mohon maaf ini al-fakir, saya yang fakir ini. Alhamdulillah, yang pertama mengucapkan terima kasih telah diberikan kesempatan khususnya untuk beliau, orang tua kita, Bapak Kiai Najmuddin, suruh misi. Dan mohon maaf, ini malu saya ini, banyak sesepuh, banyak senior yang tentunya lebih alim ini. Mohon maaf nanti kalau apa yang kami sampaikan kurang berkenan. Mohon mudah-mudahan Allah mengampuni dan memaafkan bapak-bapak jamaah semuanya. Dan pada pagi hari ini
Saya mohon maaf tidak kultum karena tidak bisa kultum. Saya membawa kitab yang biasanya kami baca ngaji bersama di Jumat pagi juga, biasanya juga di malam Rabu, malam Senin dan Kamis. Dalam kitab Tambihul Ghafilin biasanya kami menyampaikan isi-isi dari para salafus salih, tentunya dari guru-guru kita sampai salafus salih, sampai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tambihul Ghafilin mengingatkan khususnya untuk diri saya yang fakir tentang kelalaian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah diberikan fasilitas oleh Allah Subhanahu wa taala 24 jam kali sekian banyak umur hingga detik ini Allah kasih fasilitas yang gratis. Tapi yang dipersembahkan untuk Allah hanya sedikit sekali. Maka hadir kitab Tambihul Ghafilin mengingatkan bagi hamba-hamba yang lalai kepada hak-haknya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, mungkin juga diingatkan setiap hari Jumat atau khatib biasanya mengingatkan tentang firman Allah, na'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan, yakni bit tauhidi wa syahadatun alla ilaha illallah. Allah memerintahkan kepada kita semuanya supaya berbuat adil. Adil itu apa? Yang dimaksud kalimat lafaz tersebut yaitu tentang tauhid, mengesahkan Allah. Hanya kepada Allah kita bersembah sujud, dan kita diciptakan di muka bumi ini juga hanya untuk mengabdi hanya kepada Allah, bukan untuk yang lain. Jadi adil. Kembali lagi, fasilitas telah diberikan kepada kita semuanya. Seberapa berat atau banyak kita mengingat Allah atau mengesampingkan Allah di dalam kehidupan kita, maka tauhid tentunya dasar utama kita. Lalu wal ihsan, wa ya'muru bil ihsan, yakni ilan nasi wal afwi anhum wa ita'idil qurba. Kita sebagai manusia di samping bertauhid memang landasan dasar utama kita. Dan bil ihsan, senantiasa kita disuruh, bukan cuma disuruh, diperintahkan. Tentunya kalau perintah itu kalimah yang wajib. Perintahnya yaitu wal afwu wal afi ilan nasi wal afi anhum, kepada manusia senantiasa kita harus memaafkan.
Tentunya dalam kita bermasyarakat, kadang mata kita ini sering membuat fitnah. Mulut kita juga sering membuat fitnah. Apalagi di zaman-zaman yang global ini. Bukan mulut sekarang, bukan mata, tapi jari yang sering mendatangkan fitnah karena mengetik HP-nya. Jadi penafsiran orang yang keliru, jadi mendatangkan fitnah. Maka untuk itu kita sebagai manusia senantiasa memaafkan, memberi maaf dan juga minta maaf. Itu tiada lain supaya manusia hidup bisa berdampingan dengan bekerja sama dan sama-sama kita menjaga buminya Allah Subhanahu wa ta'ala, atau kita diciptakan menjadi khalifah di muka bumi ini untuk menjaga bumi yang kita pijak. Itu aturannya Allah Subhanahu wa ta'ala seperti itu. Apalagi yang diperintahkan Allah, di samping kita manusia harus bijak, bisa memaafkan dan minta maaf, wa itaidil qurba. Wa itaidil qurba artinya mendatangi sanak famili, kerabat dekat. Baik itu saudara senasab, teman, tetangga, dinamakan qurba, dekat. Yakni ya'muru, bisa diartikan ya'muru bisilatir rahimi, yaitu bersilaturahim. Jadi silaturahim ini juga perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya'muru bil adli wal ihsan. Ihsan artinya juga bisilatirrahim, tentang silaturahim. Fa amara bi thalathati asya'a wa naha an salasati asya'a. Jadi Allah dalam ayat tersebut memerintahkan 3 perkara dan juga melarang 3 perkara. Faqala azza wa jalla wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi. Perintah 3 perkara di atas tersebut yaitu adil, terus ihsan, wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar, dan melarang 3 perkara yaitu fahsya, munkar dan baghi. Fahsya, al-fahsya'u al-ma'asi, wal munkaru ma la ya'rifu fi syari'ati wala sunnati. Fahsya artinya segala macam maksiat itu fahsya. Maksiat atau durhaka kepada Allah itu namanya fahsya, keburukan, maksiat. Adapun mungkar yaitu ingkar kepada, wal munkar ma la ya'rifu fi syari'ati wala sunnah. Jadi mengingkari
apa yang disyariatkan Allah dan sunnahnya Rasul, itu ingkar. Wal bagyi al istitalatu 'alan nas, dan juga dilarang untuk kita semuanya berbuat bagh. Artinya istitalah, memperpanjang masalah kepada saudara-saudara kita. Maka dalam ayat tersebut mengingatkan kepada kita semuanya, kalau punya masalah ya sudah cepat diselesaikan, jangan diperpanjang. Kalau ketemu, wah ini dia, ini kan orangnya. Ketemu di tempat lain lagi, wah ini lagi. Jadi permasalahan itu supaya cepat diselesaikan. Artinya hadirin jamaah sekalian, tentunya kita orang hidup pasti mempunyai masalah hidup. Bisa jadi dengan keluarga sendiri, bisa jadi dengan tetangga, dengan teman. Nah, makanya diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat mimbar khotib yang setiap Jumat. Nah, ini kebetulan hari Jumat. Maka jangan berbuat bagh, memperpanjang masalah, supaya Allah tidak menurunkan azabnya, azab kehidupan. Orang yang memperpanjang masalah biasanya dadanya sempit dan hatinya gelap. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Kata Allah, ya'idzukum, yakni ya'murukum bihadhil asya' as-salasah wa yanhakum an hadhihi salasah la'allakum tadhakkarun. Artinya dalam peringatan Allah tersebut lewat firman-Nya, supaya firman tersebut, setiap ayat yang dibacakan oleh khatib mengingatkan kepada kita setiap hari Jumat, itu menjadi nasihat untuk kita. Oh iya, ini perintahnya Allah. Ini perintahnya Allah bertauhid. Jangan sampai bercampur aduk tauhid kita. Perintah Allah senantiasa membuka dada untuk saling memaafkan dan minta maaf. Dan juga Allah mengingatkan, memerintahkan kepada kita, yaitu jangan berbuat maksiat atau maksiat, perbuatan mungkar, dan juga yang bagh. Yang memperpanjang masalah tersebut. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu selanjutnya warawa an Utsman bin Mad'un radhiyallahu taala anhu annahu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shadiqan li wa ma aslamtu illa haya amir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini babnya itu bab silaturahim, tapi ini ada dikisahkan tentang sahabat Utsman bin Mad'un. Ini sahabat Nabi, dia bukan orang muslim. Sebelumnya bukan orang muslim. Ini uniknya, atau memang sudah dikisahkan memang baginda Nabi ini orang-orang yang disematkan al-amin, orang yang dapat dipercaya, sampai orang kafir, tentunya di sini kafir dzimmi. Bahasanya kalau bahasa orang Jawa itu ngelibet.
Atau kita mungkin kita yang hadir di sini punya teman yang ada yang non muslim atau yang orang-orang yang beludut. Artinya ya kalau panggilan Allah dikerjakan apabila ada kesempatan. Apabila ada kesempatan. Ini juga yang dialami oleh Utsman bin Maz'un. Kata Utsman bin Maz'un, qala kana Rasulullah shadiqan li wa ma aslamtu illa haya mir Rasulillah. Kata Utsman bin Maz'un, saya ini sudah kenal dekat, sudah bersahabatan dengan Muhammad. Terus saya disuruh masuk Islam. Ya, maka saya masuk Islam dengan illa haya. Artinya apa? Ya malulah, masa saya hari-hari ketemu Muhammad, ketemu Rasulullah, masa tidak mau Islam. Tidak mau Islam. Jadi Nabi Muhammad ini jamaah sekalian memang digelar Al-Amin, dapat dipercaya bukan sesama mukmin saja, bukan sesama muslim saja, tapi orang kafir zimmi itu memang mengakui kafir yang berakad damai kepada Nabi, mengakui bahwa Muhammad ini memang orang yang dapat dipercaya. Lalu apa kata Utsman bin Maz'un? Li'annahu kana tad'unani ila Allah fa aslamtu. Nabi Muhammad, baginda Nabi itu mengajak kepadaku untuk masuk Islam. Masuk Islam. Walam yakun yastafirru al-Islam fi qalbi, dan Islamnya Utsman bin Maz'un ini tidak yakin. Itu tadi namanya masuk Islam karena malu, hari-hari ketemu Nabi Muhammad terus disuruh masuk Islam, ya udah saya masuk Islam, tapi hatinya belum yakin. Fajalastu indahu yauman yuhadditsuni idza a'rada anni fa ka'annahu yahditsu ahadan bijambihi summa aqbala alayya faqala nazala ala Jibril alaihissalam. Jadi sering datang kepada baginda Nabi ini Utsman saat-saat cerita awalnya berhadapan dengan baginda Nabi. Ini kenapa baginda Nabi kok memalingkan wajah? Terus ditanya, wahai Muhammad, kenapa engkau memalingkan wajah? Dijawab bahwasanya Jibril telah datang kepadaku. Faqala nazala ala Jibril alayya Jibrilu alaihissalam. Jibril turun kepadaku. Faqara'a hadhil ayat, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba. Jadi telah turun kepadaku menyampaikan ayat tersebut. Allah memerintahkan supaya adil, ihsan, dan ita'idil qurba. Artinya mengingatkan kepada kamu, artinya kamu ini sudah diberikan umur
yang panjang hingga detik ini diberikan kebaikan, kenapa kok belum percaya kepada Allah? Maka diberi penjelasan seperti itu. Fasarartu bidzalika wastaqirra al-islam fi qalbi. Setelah turun ayat tersebut, tahu bahwasanya baginda Nabi itu telah didatangi malaikat Jibril, maka Islamnya Utsman itu tambah yakin, tambah mantap. Faqumtu min indihi wa ataitu ammahu Aba Thalibin. Maka setelah itu Utsman mendatangi pamannya baginda Nabi yaitu Abu Thalib. Untuk apa? Faqultu lahu kuntu inda bani akhika. Cerita bahwasanya Utsman itu telah mendatangi anak, kalau jadi khitabnya, wahai Abu Thalib, saya barusan mendatangi anak saudaramu. Artinya Abdullah itu kan saudaranya Abu Thalib. Saya telah mendatangi anak saudaramu yaitu Muhammad. Mendatangi anak saudaramu. Fa'anzalat alaihi hadil ayah. Nah, terus turun ayat yang berbunyi di atas tersebut. Faqala Abu Thalib tabi'u Muhammadan tuflihu wa tursyidu. Saya datang kepada Muhammad, biasa ngobrol, cerita-cerita. Namanya Muhammad, tentunya yang diobrolkan tentunya yang bermanfaat, mengajak dalam kebaikan. Turun ayat innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba. Ayat tersebut turun di saat saya berbincang dengan Muhammad. Faqala Abu Thalib, bagaimana menurutmu wahai Abu Thalib? Nah, ini artinya Utsman ini memperkuat hatinya, minta pendapat kepada Abu Thalib. Abu Thalib itu siapa? Pamannya Nabi yang setia kepada Nabi, menjaganya dari gangguan orang-orang kafir. Dan yang anehnya Abu Thalib belum mau masuk Islam. Utsman bin Mad'un masuk Islam duluan. Minta pendapat, wahai Abu Thalib, setelah berbincang turun ayat tersebut, itu bagaimana menurutmu? Kata Abu Thalib, tabi'u Muhammadan tuflihu wa tursyidu. Sudah, kalau itu kamu percaya kepada Muhammad, udah ikuti. Tabi'u, ikuti. Wa tuflihu, kamu akan menemukan kebahagiaan. Yang ngomong itu adalah Abu Thalib yang belum mau masuk Islam. Ikuti Muhammad, kamu pasti menemukan kebahagiaan. Wa tursyidu, dan akan menemukan jalan yang lurus. Meyakinkan Abu Thalib. Wallahi inna bani akhi ya'muru bimakarimil akhlak. Abu Thalib sampai bersumpah, demi Allah, anaknya saudaraku itu memerintahkan seseorang itu berbuat yang akhlakul karim,
berakhlak yang mulia. La in kana shadiqan aw kadziban, kepada teman-temannya baik, teman yang baik maupun teman-teman yang tidak baik. La yad'ukum illa ilal khair, baik temannya Nabi Muhammad, temannya Muhammad yang baik maupun yang tidak baik. Artinya yang tidak baik ya orang-orang kafir zimmi yang belum masuk Islam. Itu kata Abu Thalib, tidak ada lain kecuali Muhammad itu ngajak ke jalan yang baik. Yang baik tambah baik, yang belum baik menjadi baik. Bukan yang tidak baik akan dijerumuskan, nah, sudah kamu kafir, sudah teruskan kafirmu. Tidak. Tapi yang kafir pun diberikan petunjuk supaya kembali ingat kepada Allah Sang Maha Penciptanya. Hadirin jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah, intinya kita harus adil menyikapi hidup kita ini di dunia, kepada siapa dan untuk siapa. Padahal kita sudah diberikan fasilitas yang banyak, yang serba gratis. Mudah-mudahan kita semuanya dijadikan hamba-hamba Allah yang senantiasa bersyukur kepada Allah, dijauhkan dari hati-hati perbuatan sikap yang kufur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ditanamkan tauhid kita hingga nanti ajal menjemput kita. Jadikan orang-orang yang husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Mungkin inilah pengajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ada manfaatnya dan mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dijaga iman kita, Islam kita, disuburkan iman Islam kita senantiasa oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga kita. Mudah-mudahan dijadikan hamba-hamba yang istiqomah, yang ikhlas dalam pengabdiannya. Amin Allahumma amin. Mari kita tutup pertemuan ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal 'afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.